Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Aditya dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi chat peer to peer dengan enkripsi RSA dan AES. Di sini saya pakai hybrid encryption RSA sama AES. Di sini tuh kita peer to peer, jadi aplikasinya itu uh, tanpa perantara server. Jadi untuk aplikasi chatnya kita itu langsung seperti gini. Untuk ini untuk bagian apa namanya, klien pertama atau pengguna pertamanya. Terus kita buat juga untuk pengguna keduanya. Nah, aplikasinya ini tidak memerlukan yang namanya itu server perantara. Jadi langsung terkoneksi satu sama lain tanpa server perantara. Nah, cara mulainya itu kita start server dari klien pertama. Kita harus menambahkan username terlebih dahulu. Rizky, ini Aditya. Nah, kita harus memulai servernya terlebih dahulu dari salah satu perangkat atau penggunanya. Seperti ini, dan di sini muncul waiting for peer connection. Ini menunggu connection dari secondary penggunanya atau pengguna lainnya. Nah, ini servernya itu kita ada localhost dan portnya di sini. Jadi di salah satunya itu menyediakan yang menyediakan port dan localhostnya. Jadi untuk pengguna satunya itu tinggal mengkoneksikannya dengan host sama port yang telah disediakan. Jadi untuk di pengguna satunya itu tinggal kita klik connection karena sudah ada terkoneksi dengan host sama portnya seperti ini. Dan kita coba untuk chatnya, bisa di sini ada RSA-nya, ini encryptionnya. Kita coba mulai dengan chat nah, kita coba kirim dan di sini muncul dan di sini juga muncul log hasil enkripsinya. Di sini di terminalnya itu muncul ada plain textnya sama ini enkripsinya, yang chat kita yang terenskripsi. Nah, seperti ini. Nah, untuk aplikasinya lagi seperti ini. Jadi aplikasinya itu sangat simpel seperti ini. Untuk perbedaannya itu sama end to end. Kalau end to end itu menggunakan perantara server. Jadi ada server di sebagai penengah untuk menghubungkan dari jaringannya dari penggunanya gitu. Nah, tapi kalau peer to peer itu tanpa menggunakan yang namanya bantuan dari server atau server penengah. Jadi dia langsung di perangkatnya atau penggunanya itu menyediakan langsung servernya, connectionnya, dan si pengguna satunya itu tinggal menyambungkan host sama portnya. Jadi seperti itu. Kita coba tes lagi. Nah, seperti ini. Jadi aplikasi apps-nya itu simple banget seperti ini. Jadi seperti itu aja untuk presentasi dari aplikasinya. Nah,
Nah, di sini saat kita keluar dari apps-nya itu, nah bakal ada tulisan seperti ini, error, terus ada log lagi info, connection-nya itu lost, disconnect, seperti itu. Nah, untuk kita lanjut di bagian codingannya yang saya program untuk apps-nya seperti ini. Kita di bagian config, bagian setting itu ada beberapa setting dari GUI, dari loggingnya, sama encryptionnya, sama connectionnya kayak gini. Connectionnya itu kita set hostnya itu local hostnya, terus port itu kita set 1 sampai 5. Terus di bagian size-nya RSAK-nya itu kita set 2048 byte, sama AES itu kita set 32 byte. Nah, untuk karena ini hybrid, jadi kita sediakan dua ini, RSA sama AES. Nah, untuk GUI-nya itu kita setting wide-nya itu 700 sama height-nya itu 600 kayak tadi. Dan chat height-nya itu kita set ke 20. Nah, untuk loggingnya itu kita pakai info kayak tadi, kayak ini, info kayak gini. Nah, dia log formatnya itu ada time atau waktu, sama nama apps-nya. Nah, terus di sini juga ada yang namanya itu level name atau ini info. Nah, terus untuk di sini juga ada message atau pesan yang keluar seperti ini. Ada waktu, ada time, ada name-nya, ada infonya, dan ada pesannya bahwa disconnect sama connection loss. Seperti itu. Kita langsung di bagian encryption. Untuk di bagian encryption kita pakai hybrid encryption atau RSA plus AES. Sini kita pakai beberapa library yang dimana itu ada base64. Nah, untuk base64 ini itu buat encoding bagian data binernya ke teks biar lebih gampang ditransmisikan. Terus untuk di bagian di sini ada bagian cipher, kita bagian AES, sama kita import bagian AS sama RSA-nya. Ini RSA key. Nah, terus untuk public key kita pakai RSA. Randomnya sini random bytes kita gunakan untuk membuat kunci atau membuat key key-nya AS secara acak. Sini ada paddingnya, di sini pad sama unpad itu buat panjang datanya biar sesuai. Terus ini ada logger. Nah, di sini kita bahas di bagian kelasnya. Ini ada dua kelas. Di mana itu ada hybrid encryption bagian satu aja nih, satu kelas. Di sini kita bahas hybrid encryption, di mana ini tuh kelas untuk mengelola enkripsi hybrid sama AES-nya. Nah, untuk di dalamnya itu untuk di bagian, nah ini ada constructornya. Di sini ada untuknya itu untuk mengilas biar membuat pasangan kuncinya itu langsung dibuat. Nah, terus untuk di bagian generate RSAK di sini, ini untuk membuat pasangan kuncinya RSA. Terus untuk enkripsi hybridnya juga sini kita pakai try. RSA generate-nya kita set 2048 bit. Terus ada logger, ada public key info. Ini gunanya untuk menyimpan private key sama public key-nya. Jadi ini self atau milik sendiri, atau soft lah, atau kayak gitu. Terus ini ada
Di bagian public key-nya di sini kita mengembalikan ke public key-nya dalam format PEM, dalam format PEM sebagai string. Ini kita ceritanya itu kita mengembalikan formatnya itu dalam PEM sebagai string. Terus ini juga ini ada set per public key di sini. Di sini itu untuk menyimpan public key-nya pihak dari pengguna satunya. Terus ini juga digunakan kalau mau mengenkripsi ASK-nya itu menggunakan RSA dari peer gitu. Terus ada encrypt message. Di sini encrypt message itu untuk mengenkripsi penggunanya menggunakan hybrid sama menggunakan hybrid RSA sama ICE di sini. Jadi di sini itu langkah-langkahnya kayak menggenerate AS-nya dulu ke 32 byte, terus mengenkripsi pesannya dengan ICE. Nah, di sini kita gunakan yang namanya itu inisialisasi vektor. Nah, sini ada muncul loggingnya, printnya itu plain text dan lain-lain untuk memunculkan enkripsi yang telah kita pesan di aplikasi kita gitu. Jadi ini untuk gunanya agar muncul pesan atau logging di bagian terminal kita. Di sini juga ada bagian decrypt message. Di sini decrypt message itu decrypt message itu untuk mendekrypt pesannya. Nah, di sini itu mengambil data dari base 64-nya di sini. Terus decrypt di sini mendekripsi kunci AES-nya dengan RSA menggunakan private key kita. Nah, terus untuk bagian decrypt bagian AES-nya di sini menggunakan AES sama 64. Nah, sama di bagian loggernya itu kita pakai debugnya itu muncul tulisan message decrypt successfully. Itu aja dari penjelasan bagian encryptionnya. Kita lanjut di bagian GUI dari chat kita. Nah, untuk GUI dari chat kita itu kita pakai Tinker yang disediakan oleh Python kayak gini. Kita mulai dari sini aja. Nah, di sini itu kita mengimport beberapa library kayak gini. Tinker, karena kita pakai Tinker, jadi kita harus mengimport library terlebih dahulu. Kita jangan lupa pakai loggernya. Nah, di sini ada chat. Untuk bagian class window-nya di sini kita sama seperti yang tadi. Di sini itu untuk menyimpan nama, username, encryptionnya itu kita pakai hybrid, connection, P2P. Nah, di sini ada message callback, itu dipanggil kalau ada pesan masuk.
Terus connectionnya itu dipanggil kalau connectionnya itu berubah seperti ini. Untuk bagian setup GUI-nya, kita membuat ini tujuannya itu untuk membuat jendela utamanya atau window-nya. Terus ini bisa untuk memanggil 4 fungsi untuk menyusun bagian GUI-nya. Ini kita pakai 4 fungsi function. Nah, di sini ada connection setting, status, sama chat security ini. Nah, terus untuk di bagian setup bagian frame-nya seperti ini. Di bagian frame-nya itu agak ribet sebenarnya. Wait. Sini ada beberapa dari settingan untuk bagian frame-nya menggunakan Tinker. Sini ada button, frame, server, connection, button-buttonnya, sama intinya bagian ukuran-ukuran dari dan ukuran-ukuran dan tata letak dari aplikasi kita di set di bagian sini. Dan ada bagian setup, ada bagian frame juga di sini. Ada bagian chat frame seperti ini, send button, message, chat area. Ada bagian security, add to chat, start server, button-buttonnya dimulai di sini. Ini memulai server jika ada server. Jika tidak ada server, maka tulisannya bakal error seperti ini. Atau kalau kita pencet server terus kita nggak masukin username, bakal muncul yang namanya itu error seperti ini. Masukkan username terlebih dahulu. Nah, di sini ada connectionnya. Kalau connectionnya ada host sama port di sini. Dan bakal muncul pesan chat seperti ini, server start seperti itu tadi. Muncul hostnya tadi hostnya itu apa tadi hostnya username kah? Ada host, ada portnya tadi kalau nggak salah 1 sampai 5. Nah, muncul waiting for peer connection, tapi seperti ini. Tapi kalau menemukan pengguna itu bakal tulisannya itu connection. Nah, di sini ada bagian error juga. Ada bagian kalau koneksi servernya itu sama seperti data yang tadi. Di sini ini untuk bagian connectionnya. Jika connectionnya itu statusnya berhasil connected, nah dia bakal muncul tulisan connected to address atau alamat yang kita berikan. Ini ada disconnection button dan lain-lain. Di sini ada bagian pertukaran kunci RSA-nya. Di sini ada key datanya, public key, self encryption, get public key, username di situ. Terus untuk bagian handle receive message-nya ada untuk menghandle pesan yang diterima seperti ini. Ada send message. Sini message-nya ada bagian disconnect, run, dan unclosing. Seperti ini untuk bagian chat Windowsnya. Kita langsung ke bagian networknya. Di sini kita pakai peer-to-peer connectionnya. Sini itu kita menggunakan peer-to-peer. Kenapa peer-to-peer? Karena teman saya sudah menggunakan end-to-end, jadi saya menggunakan peer-to-peer.
Oke, di sini kita mengimport beberapa library. Ada socket, trading, JSON. Ini JSON. Nah, kita pakai JSON untuk strukturnya. Sama ada logger. Nah, untuk di bagian class connectionnya itu kita di sini gunanya ini untuk apa namanya? Di sini gunanya itu untuk apa ya? Karena ada message callback gini, kayaknya pesannya itu dipanggil saat diterima. Terus connection callbacknya itu dipanggil saat connectionnya itu berhasil. Terus ada atribut socket is server sama is connected di situ. Terus ada bagian server mode. Nah, di sini start server. Untuk start servernya ini seperti ini. Di sini itu untuk membuat soket bindnya ke alamat port biar menghubungkan dengan menggunakan portnya itu. Lalu dia itu mulai listening, terus connectionnya itu masuk. Terus jika connectionnya itu masuk, bakal diproses di thread secara terpisah gitu, atau ini accept connection. Terus untuk di bagian accept connectionnya ini itu gunanya untuk menerima koneksi dari peer, terus memperbarui status connectionnya dan memulai threadnya itu untuk apa namanya, untuk menerima pesan kita seperti itu. Ada bagian client mode, sini ada client mode. Nah, di sini ada bagian connect to server. Ini koneksinya peer to peer. Nah, setelah koneksinya itu juga apa namanya, nge-thread penerima pesannya seperti itu. Terus ada bagian connection. Sini ada bagian connection, komunikasi. Kalau kita pencet startnya itu bakal nge-start device thread. Itu gunanya itu untuk memulai threadnya di latar belakang kita untuk membaca pesan dari peer. Di sini ada bagian receive message. Nah, di sini kita pakai looping. Nah, di sini tuh ada menerima data dari socket, mendecode, terus memanggil ini ada message callback, sama jika connectionnya hilang ini ada connection loggingnya kalau koneksinya hilang seperti itu. Sini bagian handle connection, ada bagian handle connection seperti ini jika connectionnya terputus. Dia bakal muncul connection loss seperti itu. Terus send message, sini bakal muncul. Sini kalau kita mengirim pesan ada datanya juga muncul pakai ini untuk apa ya, mengirim dictionary Pythonnya itu sebagai pesan JSON ke peernya. Nah, di sini ada disconnect. Kalau disconnect di sini set statusnya itu is jika koneksi terputus, atau set statusnya itu is connect atau false, dan panggilan itu bakal di callback. Nah, di sini bakal disconnect, loggernya itu bakal tulisan disconnect seperti itu. Terus kita bakalan ke yang namanya itu bagian mainnya, utamanya dari aplikasi kita. Nah, di sini itu kita bakal mengambil apa ya? Ini kita import library dari beberapa program kita. Nah, di sini
ada dia bakal ngeprint chat-chat seperti ini, terus ada logernya, ini bakal muncul eh loggingnya, ada main. Nah seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Wait, ini ada lognya juga karena kita pakai logger tadi, kita pakai logging, jadi dia muncul seperti ini. Dia bakal muncul logging seperti ini. Dia bakal tersimpan dalam bentuk file log. Oke, itu saja dari penjelasan saya. Mungkin kalau ada salah mohon dimaafkan. Mohon maaf atas beberapa kesalahan saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Yusuf. Eh, Jadi baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan tentang aplikasi chat peer-to-peer dengan keamanan menggunakan enkripsi hybrid RSA atau AS. Jadi pada bab satu poinnya yang pertama itu adalah latar belakang, yang dimana isinya di era digital komunikasi instan melalui aplikasi chat menjadi kebutuhan utama, tetapi ketergantungan ini juga membawa resiko terhadap privasi dan keamanan informasi karena banyak aplikasi menyimpan pesan di server pusat. Oleh karena itu diperlukan solusi komunikasi langsung yang aman. Aplikasi P2P Secure Chat hadir sebagai solusi komunikasi. Yang kedua adalah tujuan. Yang poin pertama itu membuat aplikasi komunikasi aman berbasis peer-to-peer guna menghindari keterlibatan server pusat yang berpotensi menjadi titik lemah dalam keamanan sistem komunikasi. Yang kedua, mengimplementasikan metode enkripsi hybrid yang hu- meng- menggabungkan RSA dan AS dalam proses pengiriman pesan guna memastikan kerahasiaan dan integritas data. Yang ketiga, mengembangkan fitur pertukaran kunci publik RSA secara otomatis saat koneksi terjalin, sehingga pengguna tidak perlu melakukan proses pertukaran kunci secara manual. Yang keempat, merancang antarmuka pengguna atau GUI yang sederhana dan mudah dipahami, agar aplikasi ini dapat digunakan oleh berbagai kalangan pengguna tanpa membutuhkan pengetahuan teknis mendalam. Yang kelima, memberikan kontribusi terhadap pengembangan perangkat lunak berbasis kriptografi sebagai sarana pembelajaran maupun implementasi nyata dalam menjaga manfaat komunikasi digital. Yang ketiga itu manfaat. Yang Manfaat yang pertama adalah meningkatkan keamanan dan privasi dalam komunikasi digital karena setiap pesan yang dikirimkan telah dienkripsi secara end-to-end dan tidak melalui server pihak ketiga. Yang kedua, memberikan pemahaman praktis terhadap konsep dan implementasi kriptografi modern, terutama dalam penggunaan RSA dan AES secara bersamaan. Yang ketiga, menjadi media pembelajaran dan eksperimen bagi mahasiswa atau peneliti yang ingin mendalami bidang keamanan jaringan dan komunikasi terenkripsi berbasis peer-to-peer. Melangkah ke bab 2, yaitu tujuan pustaka. Poin kedua itu kriptografi. Pengertian dari kriptografi merupakan cabang ilmu yang berkaitan dengan teknik pengamanan dan data melalui transformasi informasi menjadi format yang tidak dikenali oleh orang lain selain penerima yang sah.
Proses ini dilakukan untuk melindungi data dari akses tidak sah dengan menerapkan mekanisme enkripsi saat pengiriman dan deskripsi saat penerimaan, sehingga kerahasiaan dan kesalinan informasi tetap terjaga. Yang kedua, perbedaan kriptografi simetris dengan asimetris. Kriptografi simetris adalah metode enkripsi yang menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi. Artinya, baik pengirim maupun penerima pesan harus memiliki kunci yang identik dan dijaga kerahasiaannya. Sedangkan kriptografi asimetris sebaliknya. Kriptografi asimetris menggunakan dua kunci berbeda, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik dapat disebarkan secara terbuka dan digunakan untuk mengenkripsi pesan. Sedangkan kunci privat disimpan rahasia dan digunakan untuk deskripsi. Selanjutnya, perbandingan dan penggunaan hybrid. Secara umum, kriptografi simetris lebih cepat dan efisien untuk enkripsi volume data yang besar, tapi memiliki kelemahan dalam distribusi. Kun- Sementara itu, kriptografi asimetris lebih aman untuk pertukaran kunci, namun lebih lambat jika digunakan untuk mengenkripsi isi pesan. Oleh karena itu, banyak sistem modern, including P2P, Secure Chat, menggunakan enkripsi hybrid RSA digunakan untuk mengenkripsi kunci AES, dan AES digunakan untuk mengenkripsi isi pesan. Kombinasi ini menggabungkan kekuatan kedua metode untuk menghasilkan sistem yang aman dan efisien. Selanjutnya, PyCryptodomain adalah pustaka kriptografi untuk Python yang dirancang sebagai pengganti langsung PyCrypto yang sudah tidak lagi aktif dikembangkan. Pustaka ini menyediakan implementasi algoritma kriptografi modern yang aman dan mudah digunakan. PyCrypto mendukung berbagai fitur penting seperti enkripsi simetris AES, enkripsi asimetris RSA, fungsi hash atau SH256, padding, serta pembangkitan bilangan acak kriptografis. Kelebihannya terletak pada kemudahan integrasi ke dalam proyek Python serta tingkat keamanan yang tinggi karena mengikuti standar industri kriptografi. Yang kedua itu algoritma yang didukung. Pertama AES atau Advanced Encryption Standard. AES adalah algoritma enkripsi simetris yang paling banyak digunakan saat ini. Dan PyCrypto menyediakan implementasi lengkap. AES bekerja dengan ukuran blok 128 bit dan mendukung panjang kunci 128 dan 192 atau 256 bit. Dalam PyCrypto, AES digunakan dalam berbagai metode seperti CBC atau Cipher Block Chaining dan ECB, Electronic Code Block, Codebook, dan lainnya. Poin B, yaitu DES, Data Encryption Standard, adalah algoritma enkripsi simetris yang lebih tua dan kini dianggap kurang aman karena panjang kuncinya yang hanya 56 bit. PyCrypto tetap menyediakan untuk keperluan kompatibilitas dengan sistem lama. DES bekerja dengan memproses blok data 64 bit dan cukup mudah diimplementasikan. Tetapi sebaiknya tidak digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan tingkat keamanan tinggi. Selanjutnya yaitu
RSA atau Reverse Seminar Adlem. RSA adalah algoritma enkripsi asimetris yang digunakan untuk pertukaran kunci, tanda tangan digital, dan enkripsi data dalam skala kecil. PyCrypto menyediakan fitur lengkap untuk membuat pasangan kunci RSA, mengenkripsi dan mendekripsi dapat menggunakan padding aman seperti PKCSI. Unggul dalam hal keamanan kriptografi berbasis matematika, khususnya dalam pertukaran kunci secara publik. SHA Secure Hash Algorithm. PyCrypto mendukung berbagai varian algoritma SHA seperti SHA-1, SHA-256, dan SHA-512. Fungsi hash ini digunakan untuk menghasilkan nilai hash dari suatu data yang berguna dalam verifikasi integritas, tanda tangan digital, dan autentikasi. SHA-256 misalnya menghasilkan output sepanjang 256 bit dan banyak digunakan dalam protokol keamanan modern seperti SSL, TLS, dan blockchain. Selanjutnya, PKCSI OAEP atau Optimal Asymmetric Encryption Padding adalah skema padding yang digunakan bersama RSA untuk meningkatkan keamanan enkripsi asimetris. Padding ini membuat RSA lebih tahan terhadap serangan kriptanalysis seperti Hossen Ciphertext Attack. Crypto secara default menggunakan PKCSI OAEP dalam proses enkripsi RSA sehingga menjamin bahwa data yang dienkripsi tidak hanya aman secara metama, met- mat- matematis tapi juga sesuai dengan praktik keamanan teknik terkini. Sorry. Hmm. Yang terakhir, random number generator atau get random bytes. Pi- PyCrypto juga menyediakan fungsi pembangkit bilangan acak kriptografis seperti get random bytes yang sangat penting dalam kriptografi. Fungsi ini digunakan misalnya untuk menghasilkan 4 initialization factor dalam AES atau kunci rahasia untuk proses enkripsi. Bilangan acak yang dihasilkan bersifat tidak dapat diprediksi atau menjadikannya komponen vital untuk menjaga keamanan sistem. Pada poin ketiga, pada bab 2 itu studi terdahulu atau pengambilan jurnal-jurnal yang didapatkan oleh teman-teman untuk dijadikan referensinya. Jadi bab 3 yaitu perancangan sistem. Pada bab 3 poin pertama itu diagram jalur. Pada diagram jalur tersebut, aplikasi dimulai dengan inisialisasi komponen, pembangkitan pasangan kunci RSA 2048 bit, pengaturan GUI, dan pemilihan mode koneksi server atau klien.
Setelah koneksi terjalin, kunci publik ditukar dan disimpan. Proses pesan melibatkan enkripsi. Pesan dengan AES, CBC, kunci AES dengan RSA, OAP, dan deskripsi kunci AES dan deskripsi kunci AES dengan RSA privat pesan dengan AES dengan CBC. Data terinskripsi di encode ke base base 64 untuk transmisi aplikasi berakhir dengan pembersihan sumber daya. Jadi poin yang kedua itu rancangan program menggunakan bahasa pemrograman Python dan library PyCrypto. Yang kedua algoritma menggunakan algoritma RSA 2048 bit, AES 256 CBC, PKCSI, OAP, base 64 encoding untuk transmisi data transkripsi. Poin ketiga pada bab 3 yaitu spesifikasi perangkat. Pertama, sistem operasi itu Windows 7, 10, dan 11. Linux, Ubuntu, Debian, macOS. Versi Python 3.10, IDE yang pertama itu Viscode, Jupyter, IDE, LE. PyCrypto minimal PyCrypto minimal versi 3.230. Pada bab 4 yaitu implementasi dan pembahasan. Pada poin pertama yaitu instalasi library. Pustaka PyCryptomod diinstal menggunakan pip install PyCryptomod yaitu pustaka GUI Tekin Tekin Tekinter dan soket sudah tersedia di Python standar. Yang poin kedua yang pada source code. Yang pertama import library atau mengimpor. Yang kedua generate RSA key. Menghasilkan pasangan kunci RSA 2048 bit atau kunci privat disimpan, kunci publik dikirim ke pair. Enkripsi pesan AES. Yang ketiga enkripsi pesan AES dan RSA. Pesan dienkripsi dengan AES, CBC dan 4 acak. Kunci AES kemudian dienkripsi menggunakan RSA. Yang ketiga deskripsi pesan. Proses deskripsi dimulai dengan membuka kunci AES menggunakan RSA privat. Setelah didapatkan kembali kunci AES, pesan yang sebelumnya terinskripsi oleh AES dapat dideskripsi dan diubah kembali menjadi bentuk aslinya. Yang kelima, koneksi peer-to-peer. Self socket. Kode ini menangani komunikasi antara pengguna menggunakan soket TCP. Salah satu pengguna akan bertindak sebagai server yang mendengarkan koneksi, sementara pihak lain akan bertindak sebagai klien yang melakukan koneksi.
Yang keenam, yang keenam tampilan GUI ya, atau kin kinter. Program memiliki antarmuka berbasis Kinker dengan area chat, kolom input pesan, tombol kirim, dan status koneksi untuk kemudahan kemudahan pengguna. Pada poin ketiga, yang pertama itu proses pertukaran kunci atau RSA. Kunci publik RSA secara otomatis dikirim dan diterima setelah koneksi berhasil dengan status keamanan RSA Case Exchange. All message, ya itulah pada gue. Yang kedua, pengiriman pesan. Terbukti bahwa terbukti pada terbukti bahwa pesan dapat dikirimkan secara aman. Yang ketiga, hasil enkripsi pesan menunjukkan plain text kunci AES terenkripsi base 64 4 base 64 dan pesan terenkripsi. Jadi baik pada bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan pada laporan pada kali ini yaitu implementasi menggunakan PyCrypto mode menunjukkan bahwa kombinasi AES dan RSA efektif dalam menyediakan solusi enkripsi yang aman dan efisien untuk file PDF. AES mengenkripsi isi dokumen karena kecepatannya, dan RSA mengenkripsi kunci AES untuk mencegah akses tidak sah. Proses enkripsi berfungsi dengan baik, menghasilkan file terenkripsi di kunci terpisah yang hanya dapat dibuka dengan kunci privat AES RSA, membuktikan peningkatan keamanan data digital. Yang kedua, saran untuk pengembangan lebih lanjut, sistem dapat diperluas dengan mendukung file hand- handling untuk berbagai jenis file seperti TXT, docs, atau file multimedia. Selain itu, pengembangan antarmuka pengguna atau GUI berbasis desktop atau web juga disarankan atau program lebih mudah digunakan oleh pengguna non-teknis. Penambahan fitur deskripsi otomatis serta autentikasi pengguna juga dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan keamanan dan kemudahan pengguna. Jadi baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.